Halo guys, kembali bertemu dengan kita di channel Peniel Celengan Terpadu. Kali ini kita mau dengar cerita seru nih dari teman-teman kita, gadis-gadis cantik, dari si Gaby, dari Cindy. Gimana, cuy? Kabarnya aman-aman? Baik, puji Tuhan baik. Ya. Kali ini kita mau dengar ya cerita-cerita dari dia, apalagi di masa pandemi ini. Oh iya, Cindy, dalam masa pandemi ini gimana perasaanmu? Atau enjoy aja, biasa aja, atau bagaimana? Lebih banyak ke overthinking kak. Gimana ya, teman-temanku banyak yang ngambis gitu, sedangkan aku kalau mau ngambis harus mau mulai dari mana? Kan kalau naik kelas tuh materinya udah beda, lebih sulit gitu kan. Itu jadi kayak gimana ya, overthinkingnya tuh, aduh kalau temenku bisa, kenapa aku nggak bisa? Kalau aku mau mulai harus dari mana? Yang jadi pikiran buat sekarang kelas 9. Tapi ngomong-ngomong ngambis itu apa sih ngambis? Ngambis itu kayak belajar terus gitu loh kak. Belajar kayak persiapan sebelum bab-bab itu gitu. Kayak materi-materi itu. Iya. Itu menurutmu berat nggak tuh kayak gitu? Kalau buat aku jujur berat. Soalnya aku suka lebih ke bermain gitu daripada kayak belajar banyak gitu. Oh, daripada baca mendingan langsung praktek gitu aja ya? Oh. Iya. Kalau Gaby gimana, Gap? Aman. Ngadepin atau perasaanmu di masa pandemi ini gimana? Ya biasa aja. Gimana ya, ikutin alurnya terus bersyukur. Ya gitu aja. Gitu-gitu aja, tapi enjoy aja di rumah ya. Kalau gitu ya corona sampai 5 tahun lagi enggak apa-apa ya. Jangan. Oh, jangan. Cepat berlalu. Cepat berlalu ya. Iya ya. Ngomong-ngomong, kita minum dulu. Ini udah diundang di sini suruh minum tehnya, kita harus minum dulu. Terima kasih buat sponsor yang sudah kasih teh buat kita. Ini aman kok, bebas dari virus, mungkin hanya virus cinta aja. Ya, lanjut nih. Apalagi di dunia orang muda ini pasti semua orang dengar, apalagi yang masih muda, tentang game online. Aku tuh mau denger cerita pengalamanmu di game online seperti apa sih? Kalau buat bulan-bulan kemarin itu banyak sih achievement dari timku gitu. Banyak pengalaman baru buat ngebanggain e-sport di timku gitu. Dari yang ikut turnamen gede sampai qualifier kedua tuh udah gimana ya kak, lebih bangga lah. Soalnya kalau qualifier satu aja itu 100 tim lebih gitu dari Indonesia, dan timku masuk ke qualifier 2 yang hanya 20 tim. Itu keren kali, itu bangga banget. Tepuk tangan dulu dong, pemirsa, tepuk tangan dulu dong. Pas tanding yang qualifier 2, timku nggak bisa lolos ke grand final. Why? Timku kurang satu pemain, terus ada yang kerja, kan banyak kerja ini kak. Mereka lebih milih kerja daripada buat grand final ini itu. Terus kalau bermain cuma 3 atau 2 orang itu pun dari sananya nggak boleh gitu. Minimal tuh 4, harus 4 gitu kan. Kalau main ini juga baru satu tim tuh 4 orang, ya itu harus main semua. Kalau main 2 orang itu di kick dari turnamennya gitu. Nggak memenuhi syarat gitu ya? Tidak memenuhi syarat. Tapi kalau buat turnamen gede ini nggak apa-apa, nggak dapet. Yang penting udah dapet pengalamannya sama mental buat ikut turnamen gede gitu kan. Kalau fast tour gitu kayak turnamen kecil yang hadiahnya cuman ya mungkin lah dibagi 4 gitu. Itu kita udah sering dapet tuh juara 1 gitu. Nah itu kita yang penting udah dapat pengalaman sama mental di turnamen kecil sama gede gitu. Iya, pengalaman penting sih. Next pengalaman buat turnamen masuk grand final sama turnamen offline yang ya next lah kita coba-cobain. Itu sih. Tapi itu keren. By the way, timmu itu sama-sama masih sekolah atau
banyakan yang udah kerja? Kebanyakan udah kerja sama kuliah. Mereka lebih ini apa namanya, kalau di game gini tuh harus yang udah 17 ke atas, Kak. Kalau yang tim di bawah 17 itu ya bisa sih, tapi kemungkinan berat yang dibutuhin yang 17 ke atas. Ya. Tapi berarti dirimu udah 17 ke atas nih? Belum. Oh, belum ya? Iya. Kan Tapi kok bisa? udah dapat nama dari timnya gitu, sama udah ini dekat sama apa leadernya ya, orang dalam lah gitu. Keren ini cara-cara ini ya, strategi yang keren ini buat teman-teman yang sama-sama remaja FC dimanapun teman-teman berada. Memang kayak membangun sinergi dengan tim lain tuh sangat penting ya. Ya. Lanjut. Terus kalau tentang promosi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, kalau kalian tertarik sama dunia game PUBG untuk kompetitif, timku kurang min 1 pemain nih buat ikut turnamen gede-gede kayak gitu, apalagi fast tour. Boleh nih kalian join ke timku buat ikut gitu. Oke, berarti nanti kalau ada yang mau ini kontak nge-DM aja enggak apa-apa? Iya, DM. Oh iya, nanti alamat Instagram teman-teman berdua ini ada di layar ya. Teman-teman bisa DM ke Cindy ataupun Gaby. Iya. Oke, sekarang ke Gaby dulu. Pengalaman game itu sebagai hiburan aja atau gimana? Fun aja sih. Fun aja. Iya. Biasanya di rumah main apa? Bisa mah PUBG juga ya? Semuanya. Kalau aku tuh dari zaman dulu memang udah ahli game. Ya contohnya kayak game petak umpet ya kan. Kelereng gitu. Cuman kalau yang kayak gitu PUBG, apalagi yang satu lagi apa ML itu, waduh, itu di luar kepala banget. Alias nggak tahu apa-apa gue. Ya oke, lanjut nih. Soal game ini menarik ini. Apalagi Cindy juga udah punya nama di game itu, kemudian udah bersinergi dengan teman-teman. By the way, dari mana aja timmu itu? Kalau ini kliennya tuh dari Padang, tapi kalau member-membernya itu ada yang dari Jakarta, terus dari Semarang kayak aku, terus ada yang dari Kalimantan. Itu kalau yang buat tim offline itu buat tim online. Kalau buat tim offline diusahain buat Padang, orang-orang Padang, Sumatera Barat. Terus kalau offline gimana mainnya? Offline tergantung turnamennya di mana dulu. Nah, misal kayak kemarin turnamen Padang tuh ada turnamen ladies yang offline tuh di mal ya Padang gitulah. Itu tuh ada 21 tim dari Padang. Timku ikut, tapi timku nggak juara. Soalnya aku kan sebagai tim indie juga, aku di timku tuh berperan sangat penting gitu. Tapi kan aku di Jawa, lagi pandemi gini kan nggak boleh kan. Jadi aku nggak bisa ke Padang buat turnamen gede itu. Jadi timku apa ya namanya, sinerginya lah atau cara main mereka tuh menurun. Nah kemarin tuh waktu turnamen ada nih tim kita yang tiba-tiba pindah ke tim lain. Salah satu tim inti pindah ke tim lain. Kenapa tuh? Karena dulu tuh pernah dia ini double clan gitu Kak, double clan. Terus dia milih yang lebih bagus gitu. Padahal udah dapat sinergi dari tim kita, tapi dia masih milih tim dulu. Oh ya sudah, nggak apa-apa ya. Tapi yang tim yang member apa milih clan dulu itu malah yang juara. Soalnya timku udah satu, aku jauh. Yang kedua gara-gara dia pindah tim gitu. Nah jadi itunya menurun banget. Walau nggak menang, timku tetap masih semangat, masih ingin buat offline gitu. Kita menunggu buat season depan buat turnamen itu. Kalau aku diizinin buat ke situ, aku akan kasih yang terbaik buat tim. Ngomong-ngomong soal diizinin, emang siapa nggak ngizinin? Orang tua tuh nggak ngedukung buat Iya sih, memang realitanya banyak yang masih gini loh. Kalau apalagi di berita-berita itu, kalau udah main game terus udah
kelewatan banget apalagi sampai candu itu kan jadi bahaya gitu. Iya. Mungkin orang tua juga khawatir juga ya. Tapi aku penasaran sama mau gimana caramu untuk ngontrol diri supaya nggak terlalu jadi candu tuh si game itu. Malahan itu jadi pijakan buatmu untuk karirmu juga, bahkan di usiamu yang masih muda ini kamu udah punya karir begitu. Itu gimana rahasia dirimu untuk mengelola cara main game? Bagi waktu sih Kak, kan kalau dari aku waktu main tuh buat latihan tuh malam dari jam 7 sampai jam 9. Itu kalau lebih dari itu harus izin ke orang tua. Soalnya kan takut kalau kebelabasan nggak bisa jaga diri sama ngestop buat lihat HP kan masalah juga kan. Jadi kalau waktu pagi sampai sore itu aku lebih ke belajar sama nenangin diri buat malamnya itu gitu. Kalau pagi sampai sore nenangin diri, Ya. itu belajar apa tadi? Kalau aku kan masih sekolah Oh ya. dari jam 7 lah, 7 sampai 12 itu sekolah. Ya, kalau jam 1 sampai 6 gitu tuh biasanya lebih bermain sama adik, terus lebih tidur, terus dengerin lagu, cari hal-hal baru kayak melukis, menggambar atau apa gitu. Wow, keren. Terus gimana orang tua? Masih nggak dukung gitu ya? Masih belum dukung saat ini. Mungkin perlu dikasih penjelasan lagi ya. Iya. Nggak semua gamer itu buruk juga, bahkan ada hal-hal baik dari situ. Cuman memang nggak semua orang bisa kontrol diri juga. Kalau Gaby gimana cara ngelola waktu di main games? Atau enjoying aja pas lagi sempat aja tuh? Aku sih nggak terlalu suka main ya. Kalau main paling cuma kayak bosen main. Kalau ada yang ngajak main, sering paling cuma main HP, sok-sok ada yang chat gitu, ada yang nggak ada. Ini yang ngechat siapa nih? Ngomong-ngomong Siapa si gitu? beliau itu. Suka ngarang cerita. Oke. Sekarang kita beralih pertanyaan ya, tapi boleh kalau kita mau ngatain dulu, tapi ngomong punya aku habis. Ini gimana ya, ini sutradara nih, saya hostnya nggak dikasih minum ya host nih. Oke, ngomongin soal ini masa remaja. Perkembangan ya termasuk karakter, apalah kesadaran kedewasaan, apa yang sudah teman-teman alami, perubahan apa yang sudah teman-teman alami di masa remaja ini? Pastinya beda dong 2 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kalau dari Gaby dulu deh, apa yang kamu alami? Kamu ngerasa gimana berkaitan dengan dunia remaja? Apa yang kamu alami? Perubahan apa yang kamu alami? Sejauh ini sih masih sama-sama aja. Masih sama gitu ya kalau di rumah, atau gimana? Udah mulai beda? Ya lebih mandiri, Lebih mandiri. Contoh mandiri seperti apa tuh? mandi sendiri. Enggak gitu Oh, di rumah juga. udah bisa mandi sendiri berarti nih. Soal ini mungkin dirimu udah mulai tertarik ke lawan jenis mungkin gitu, mulai ada atau gimana? Biasanya remaja kan masa-masa kayak gitu, puber gitu. Ya asli sih pengen kayak gitu, tapi kan jauh-jauh gini di rumah aja, Terus nggak bisa kemana-mana. Ya belum mau mikir ke situ dulu. oh iya, tapi secara perkembangan ini masa-masa remaja ada lah ya dorongan-dorongan begitu ya. Oke dah. Kalau si Cindy gimana perkembangan termasuk karaktermu atau kedewasaanmu di masa-masa ini? Kalau aku sih lebih mamaku tuh lebih kayak nuntun buat bisa kayak ibu rumah tangga gitu loh Kak. Oh iya. Kalau pagi tuh pasti dibangunin jam 6 kurang, terus disuruh entah itu nyapu, cuci piring atau ngepel gitu. Kalau nggak ngambil barang ke bawah gitu. Terus kalau buat
seharian tuh di ini lebih mama tuh kayak ngasih waktu yang longgar gitulah, mau ngapain nggak apa-apa, apalagi kan lagi kayak gini terserah bebas gitu. Oh, ini prinsip-prinsip hidupmu misalkan berkaitan kayak tadi lawan jenis atau ya, relasi atau apa? Kalau aku sih ketertarikan ada, tapi kalau itu tuh temen-temen yang bikin aku tertarik tuh dari luar-luar gitu loh Kak, bukan dari sekeliling gitu. Jadi kan ya udah nggak usah aja gitu. Tapi kalau kadang pengen mencoba tambah deket gitu, pengen ketemu gitu dari misal dari sini sama dari Semarang gitu. Jadi kan jauh nih sini ke Semarang, nah pengen ketemu gitu, tapi kan lagi kayak gini juga nggak bisa gitu. Iya. Bocah ini saat ini nggak usah dulu lah. Iya. Memang sih umumnya gitu normalnya. Cuman kan kadang kita jadi kurang fokus. Kak Guntur juga ngalamin gitu. Jadi kurang fokus belajar pun nggak fokus dan yang lain sebagainya ya. Mau tidur nggak bisa ya, itulah. Iya. Bentar-bentar cek dulu kan SMS bukan Iya. WA kan. Itulah. Ya namanya juga masih manusia ya. Lanjut nih berkaitan dengan spiritual journey, perjalanan spiritualmu di masa-masa ini atau pengenalanmu kepada sang pencipta itu seperti apa sendiri? Kalau aku waktu itu aku kayak dijamah lah gitu sama Tuhan. Aku tuh kadang nggak ngelakuin saat teduh gitu loh Kak. Terus tiba-tiba pas aku tidur tuh kayak hati pikiran tuh gelisah banget gitu. Terus dijamah sama Tuhan, Cindy kamu waktunya teduh. Terus aku teduh tuh waktu itu, aduh adem banget di hati. Nah semenjak itu gue merinding, serius gue merinding. Semenjak itu sampai sekarang ngaturlah waktu buat teduh, walau hanya baca firman atau berdoa, cerita sama Tuhan, atau cuma bernyanyi untuk Tuhan, tapi itu nenangin diri banget gitu, berpengaruh banget itu sih. Iya. Seru tuh. Kalau gitu gimana gitu? Spiritual journey di masa-masa ini. Apa ya, lebih deketin diri pada Tuhan aja. Caranya gimana? Ya mana ya, berdoa, baca kitab, sama kayak sendiri duduk-duduk satu. Oke Kak. Pernah dengar nggak kata-kata doa adalah napas? Pernah dengar ya? Berarti kalau kita berdoa lebih baik kita itu ada pernah. Ya benar loh, doa adalah napas, tapi kalau udah gitu berarti udah doa tuh. Bener atau salah tuh? Bener gak bener? Itu bercanda aja ya cuy, jangan dianggap serius ya yang itu ya. Yuk kita kembali ke topik tadi spiritual journey. Cindy mengalami jamahan Tuhan, Gaby juga mengalami pengalaman spiritual yang seru juga gitu. Saya juga pernah mengalami seperti itu, bahkan itu harusnya terus dialami juga spiritual journey. Dirimu mulai paham bahwa aku ini ciptaan Tuhan yang istimewa itu kapan? Kalau aku pribadi kadang tuh setiap hari kan kadang kayak overthinking itu ya Kak. Tapi aku balik lagi, aku ini istimewa, nggak ada yang kayak aku gitu. Ya itu yang buat nguatin diriku, aku bukan mereka gitu. Jadi semua yang Tuhan berikan sama aku beda dengan yang lain. So kan banyak orang juga gini maksudnya, orang tuh kadang punya konsep ketuhanan itu artinya gini, Tuhan itu kan maha besar banget, maha segala. Kita tuh sebenarnya nggak bisa nggambarin sesuai dengan pikiran kita, sebenarnya nggak bisa, ya kan? Itu cuil aja. Makanya ada juga orang-orang yang menggambarkan Tuhan ya sebatas pikirannya dia. So pertanyaannya, Cindy, dirimu mulai menyadari Tuhan itu bukan hanya sebatas apa yang di pikiran kita, maksudnya gini,
kamu pernah nggak ngerasain Tuhan itu secara pribadi gitu, kayak kangen gitu sama Tuhan gitu, pernah nggak? Pernah. Waktu itu tidak bisa tidur, pikiran gelisah banget itu, pengen banget kayak meluk Tuhan gitu, pengen banget itu, Iya. tapi nggak bisa. Aduh Tuhan, kenapa kok baru kali ini tidur tuh nggak bisa tidur pulas tuh, nggak bisa sampai kebangun-bangun, ada yang kayak sampai pusing mau ngapain gitu. Itu pasti Tuhan Iya. lagi. Itu dia sebenarnya, pengalaman itu yang membuat siapapun sebenarnya kuat dalam, kita kan nggak bicara agama ya, kita ini bicara bagaimana manusia itu mengenal penciptanya yang maha besar. Cuman kan nggak semua orang punya pengalaman pribadi kayak gitu, jadi sampai rasa kangen gitu kan. Aku sering juga, apalagi masa-masa sulit itu, kepada siapa aku harus menceritakan keluh kesahku kalau bukan kepada pribadi itu. Bahkan sampai kadang tuh nangis, jadi sengaja aku udah kangen nih sama Tuhan, cari tempat yang sunyi yang buatku nangis terseduh-seduh, orang lain nggak dengar. Wah itu nggak pernah aku lupakan. Kalau Gaby gimana, pernah nggak kangen banget gitu sama pribadi? Iya pernah. Ya, kayak masa-masa ini kan kayak lagi pandemi, bisa kemana-mana, terus saudara pada kena covid, terus meninggal. Ada juga saudaramu kena? Ada saudara dari opa. Tadi pagi baru dikasih tahu kalau kena covid kalau nggak salah. Oh, nggak bisa nengok ya kan? Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, kalau punya pengalaman yang mirip-mirip berkaitan dengan spiritual, bisa tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita nanti baca dan kita bikin konten lagi ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi berkaitan dengan spiritualnya. Apalagi di masa-masa kayak gini kita perlu memang bersandar kepada Tuhan Sang Pencipta itu. So, sekarang kita lanjut. Kalau berkaitan dengan kepemimpinan teman-teman nih, kepemimpinan kan nggak harus jadi orang yang punya jabatan, paling tidak orang yang bisa minimal mengelola diri sendiri, yang kedua bisa mempengaruhi orang lain ke hal yang baik. Gimana perkembangan yang dirasakan dari Gaby dulu berkaitan dengan kepemimpinan? Kamu pernah merasa bahwa kamu ini sangat menentukan, kayak tadi tim itu ya, itu salah satu dari kepemimpinan. Kemudian kita ternyata bisa bermanfaat untuk menolong orang lain lebih dewasa juga, bisa mempengaruhi orang ke arah yang baik, yang sebenarnya dia mau melenceng dari jalan yang benar, dari jalan yang dia benar ke jalan yang salah, akhirnya kita berusaha untuk menolong dia kembali ke jalan yang benar. Karena nggak punya pengalaman. Kalau aku pernah temen jauh gitulah ya kak, temen dari online tuh kan beda agama nih. Dia tuh kayak gimana ya kak, sholatnya tuh kadang dia lupakan gitu loh. Terus aku ngingetin buat kamu tuh harus ini, sekarang udah jam gini, kan masih sama jamnya, aku pun tahu jam berapa harus sholat itu walaupun beda. Terus kalau buat kadang aku kan lagi pandemi gini kak, dia tuh kadang aku suruh buat olahraga, soalnya kan dia mageran gitu, buat kan tiap hari tuh ngegame tuh kan ya kak, daripada buat waktunya buat ngegame terus, mending buat olahraga, sholatnya ditekunin gitu. Nah, semenjak itu dia lebih rutin, pernah bilang makasih ya udah ngingetin selalu, aku jadi teratur nih buat ya, itu luar biasa tuh. Kalau misalkan pernah nggak di rumah melakukan proyek-proyek tertentu di rumah sebagai leadernya gitu? Oh pernah, kemarin aku bantu salah satu dari anggota ya dia kurang 2 ini proyek, aku bantu 1 proyek buat dia, buat proyek itu tuh kita udah pernah bikin, tapi dia nggak ikut gitu kak, ikut tapi nggak sampai selesai. Terus aku dan sama teman-teman juga bantu ngasih saran sama masukan buat ngebantu ini loh gini gitu. Terus dia juga mau timbul rasa
oh iya ya, masa aku harus jadi beban buat tim gitu lah. Istilahnya gitulah ya. Daripada aku ngecewain timku buat naik, masa ya harus stay di bawah terus. Dia bisa. Wah, itu luar biasa tuh, apalagi di usia-usia muda kayak gini ya. Gaby ada cerita lain nggak kegiatan kayak gitu? Sama sih. Sama ya, karena memang sering bareng gitu ya. Ya. Wah, so good. Ini berkaitan dengan, pernah nggak teman-teman tuh ketemu orang yang membuat teman-teman rasa punya kasihan yang tinggi gitu? Kemarin sih aku sengaja mendisiplin diri untuk ketemu, karena pernah melihat orang yang sama anaknya dia mulung gitu, bahkan anaknya itu sampai malam tidur di pangkuannya, bapaknya masih mulung juga. Itu ya karena broken home juga, jadi anaknya ikut gitu. Nah, karena saya pernah lihat itu sampai malam, dan akhirnya saya sengaja mendorong diri saya sendiri untuk ketemu. Tujuannya mengingatkanku bahwa aku tuh harus berbuat sesuatu untuk orang lain yang lebih baik gitu. Kadang kan merasa aduh aku tuh kok begini, padahal ada orang lain yang sebenarnya lebih menderita daripada diriku kan gitu. Makanya aku sengaja supaya ketemu dengan mereka dan timbul rasa kepedulian yang lebih tinggi. Pernah nggak ketemu dengan orang yang merasa kasihan, terus teman-teman mencoba untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang meskipun itu sederhana ke orang itu? Pernah nggak sih Cindy? Kalau aku pernah tuh Kak, waktu ke arah itu Jogja, itu kan mau lomba burung sama bapak kan suka lomba burung gitu, untuk burung berkicau. Itu tuh ada pengamen sama itu tuh masih kecil banget, kayaknya kelas 1 SD itu masih ngamen gitu. Dia tuh panas-panasan terus duduk di pinggir jalan gitu Kak. Terus kan aku ngelihat, terus aku bilang sama bapak itu tolong beliin makanan dong, kalau pakai uang bapak gak apa-apa, aku aja yang beli gitu. Aku samperin, aku kasih roti sama air. Ya nggak seberapa tapi buat dia seneng banget gitu. Itu sih yang bikin. Kalau Gaby gimana Gaby? Pernah nggak Gaby? Pernah. Kapan tuh atau di mana tuh? Yang di Indomaret tuh. Pernah juga? Ya. Oh, berarti yang kemarin aku syuting yang tujuannya sih untuk paling tidak mengingatkan diriku sendiri suatu saat nanti, bahkan untuk anakku juga kan gitu. Dirimu ternyata pernah ini sama orang itu guys? Pernah. Itu pas ke Indomaret tuh lihat kok kayak gimana ya, kayak kasihan. Ya akhirnya kayak masuk ke Indomaret, beli dia kasih roti. Ya, kembali dengan kita teman-teman yang ada di tempat masing-masing, teman-teman FC di seluruh Indonesia. Sorry, tadi tempatnya di belakang sana karena panas, akhirnya pindah ke sini. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi dengerin cerita dari kedua teman kita yang tentunya sangat menginspirasi. Tadi kita sampai di mana ya ngobrolnya ya? Sampai di aduh kok ikut lupa ya? Oh, sampai Indomaret. Iya, sebenarnya lumayan ya. Apalagi masa kayak gini lagi ya kan? Bisa nambah penghasilan kan? Oke, lanjut. Jadi soal belas kasihan tadi. Aku yakin sih semua orang punya belas kasihan itu, meskipun itu mungkin kecil ya, mungkin karena pergaulan juga. Tapi kalau buat orang-orang yang memang baik-baik hidupnya pasti juga punya belas kasihan. Karena masalahnya nggak semua orang yang punya belas kasihan itu mau mengekspresikan itu. Ya. Tapi saya dengar cerita tadi, meskipun itu sederhana, sama kayak aku juga pernah ngelakuin yang sederhana, tapi itu sangat menolong diri sendiri sih sebenarnya untuk mendisiplin diri supaya action ya, paling tidak sebagai orang yang percaya. Tuhan juga ngajarin kepada kita bahwa kita harus melakukan firman ya, itu seharusnya memang dilakukan. Lalu berikutnya nih, selain tadi soal berbagi tadi, cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Sang Pencipta itu
kepada orang lain itu seperti apa. Jadi kalau saya misalkan gini, rasa cintaku sama Tuhan itu ku ekspresikan lewat siapapun yang berjumpa, maksudnya dalam tujuan tertentu untuk belajar bersama, selalu memberi yang terbaik meskipun adanya cuman itu salah satu ekspresi. Kalau Gaby sama Cindy gimana cara mengekspresikan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada manusia itu seperti apa? Kalau aku lebih ini bikin orang lain seneng gitu loh kak. Misalkan kadang temen yang besti lah gitu, best friend tuh kadang tuh kayak ngerasa dia tuh kurang gitu loh, kurang. Terus aku selalu nyemangatin, kamu tuh bisa, kamu tuh nggak usah kayak mikirin orang apa yang katakan orang gitu, dikatakan orang tuh jangan dipikirin, udah kamu fokus aja sama tujuan gitu. Dia tuh kayak mau memulai satu hal baru tuh kurang percaya diri gitu loh kak. Terus aku selalu, ayolah bisa lah, kalau belum dicoba ngapain harus mengeluh, harus menyerah gitu kak. Itu sih. Ya itu baik sih, artinya dirimu bisa support orang yang udah minder ya, tahu tadi nggak percaya diri, merasa kalah duluan, tapi dirimu bisa support tuh hal yang luar biasa tuh. Memang kita bermaksud itu untuk sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan ya bagus, good itu. Kalau sih gitu gimana cara dirimu menunjukkan cintamu kepada Sang Pencipta yang diaplikasikan ke orang lain itu seperti apa? Pernah nggak ngelakuin sesuatu? Misalnya gini, seharusnya kalau kita berpikir yang kita lakukan nih hal yang bodoh, kasar ngomong gitu, ngapain lu capek-capek gitu, tapi kenapa kita mau ngelakuin itu gitu? Nggak ngelakuin gitu Ya kurang lebih sama kayak kakak sama Cindy. Sama gitu sih. Jadi apa ya, kok gue jadi blank ya? Jadinya untuk menunjukkan rasa kasih atau sayang kepada Tuhan, jadi kita harus menolong orang lain supaya lebih baik gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal skill nih, soal kompetensi nih. Pernah nggak dirimu dijadikan seorang leader dalam kelompok tertentu, misalnya si Gaby sama si Cindy, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawabmu ke tim itu dengan habis-habisan, ya habis tenaga, pikiran dan waktu. Kalau tentang itu pernah kak, yang ini tentang game itu ya, yang berhubungan sama game itu pernah. Waktu itu ngeluangin 1 hari itu buat full, asli buat turnamen gede itu kan, buat kita latihan dari pagi sampai malam itu, paginya lagi langsung gas terus. Itu kayak nimbulin perasaan aku harus ngasih ini yang terbaik. Nah itu sampai ke qualifier 2 itu yang bikin. Terus kalau yang tentang kayak tim gini, aku pernah sih kayak ngebelain buat kayak ngumpulin semangat gitu. Ayo, aku sebagai leader aku harus bisa nih, kalau aku semangat timku juga semangat gitu, pasti bisa buat ngerjain suatu hal seperti proyek atau apa gitu. Ada contoh yang baik, pasti banyak cerita yang belum sempat diceritakan di sini. Tapi kalau si Gaby gimana untuk tanggung jawabmu dalam sebuah kepercayaan? Ya sama kayak ngumpulin niat, terus percaya diri buat ikut-ikut. Ya harus jadi itu kan sendiri sih. By the way, berdua ini terlibat dalam kepengurusan pemuda gereja. Ya, kalau si Cindy jadi apa? Kalau aku jadi sekretaris. Kalau si Gaby ketuanya. So, kenapa mau dipercaya untuk jadi leader di kepemudaan gereja? Buat kita ini aja lebih
bangun sinergi sama pemuda terus kayak lebih percaya banget digunain sama Tuhan buat Artinya terlibat pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Kalau si Gaby atau dipaksa atau gimana? Ya aslinya sih pertama tuh kayak ke aku gitu, tapi pas lewat jalan-jalan oke bisa. Paling tidak itu kalau mau ditulis dalam sejarah itu di gereja teman-teman tuh tahun sekian sampai sekian yang memimpin adalah Gaby dan Cindy gitu ya. Yang kedua, senang punya pengalaman untuk berkontribusi karena aku ngerasa juga, bahkan bukan hanya ngerasa, sering ketemu juga orang yang kalau di belakang tuh seneng ngomong keluar-keluar gitu, tapi disuruh memimpin nggak bisa, mampu. Tapi ini good, ini maksudnya teman-teman mau terlibat dengan memimpin kan melayani, bukan ngebos. Nah, karena kita mau pada penghujung acara ini, saya kembali teringat nih berkaitan dengan game online tadi, pernah dapat pemasukan nggak atau income gitu? Kalau aku pernah dapat kalau turnamen itu kan misal kalau fast tour nih Kak, yang paling kecil lah. Itu tuh kalau yang juara 1 tuh dapat 100.000 dibagi 4 kan berarti 25. Itu dikasih ke kita tapi ditalangin sama leadernya dulu. Itu masih di bawah leadernya. Nanti kalau misal udah terkumpul 500 baru dikasih buat member. Ya lumayan ya, itu bisa untuk ini ya, penghasilan juga ya. Iya. Gaby pernah dapat? Jarang sih, nggak jago. Karena maksudnya nggak intens juga gitu ya. Tapi Gaby pasti punya basic atau hobi di bidang lain ya. Apa Gaby? Excited kalau melakukan itu, main itu atau lupa waktu sampai gitu? Masih belum nemu, masih nyari-nyari. Mungkin perlu aja nyoba-nyoba yang lain gitu. Sama sih kayak aku juga, sebenarnya bingung juga apa sih yang menjadi kayak passionku gitu, ngelakuin yang pokoknya bergairah banget, seneng banget. Tapi karena nyoba-nyoba terus kayak bikin video-video gitu, lama-lama enjoy juga. Kadang kalau ngedit video sampai setengah hari lupa kalau itu setengah hari gitu. Tapi untungnya sekarang udah married jadi ada yang ngerti gitu. Gitu. Ya sekali lagi nih teman-teman, mau kasih pesan apa ke teman-teman FC yang ada di seluruh Indonesia? Yuk, dari Cindy. Jangan takut buat mencoba hal baru, karena hal baru itu pasti akan membuat kita menambah pengalaman. Jangan takut aja. Wow, good. Kalau Gaby? Harus jadi diri sendiri apapun yang kalian mau. Oke, tepuk tangan dulu dong. Guys, pertemuan kita, sharing-sharing kita sampai di sini dulu. Di next time kita akan bincang-bincang lagi, dan kemungkinan juga ada teman-teman baru yang akan kita undang gitu. Dan kemungkinan yang dua ini juga jadi host, guys, gantian ya. Jadi nggak saya lagi ya kan, gitu. Atau kameramennya juga jadi host juga itu kan. Ya buat teman-teman yang mau numpang promo channel atau akun, boleh DM di atau tulis komentar di channel ini, nanti kita promoin, atau mau endorse juga boleh gitu. Sayang kan daripada kayak gini kan, kalau mau endorse produk juga nggak apa-apa. Kita senang-senang aja. Jangan lupa follow akunnya teman-teman, akun Instagram, main TikTok juga ya. TikTok juga nanti ada di layar kaca. Kemudian subscribe channel Peniel Celengan Terpadu, supaya kita semua sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh ke arah yang lebih baik. Oke, bye-bye guys.